Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngeludus, selamat bertemu lagi dengan saya Wong Ngeludus, sahabat. Semoga perjumpaan kita ya, seiring doa, semoga kita semua, saya dan sahabat-sahabat, dalam kondisi prima dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Ngeludus, saat ini saya berada di suatu lokasi di mana ini adalah suatu situs ya yang saya dengar itu situs yang namanya Gua Suci, situs purbakala, situs kerajaan dan modern gitu. Monggo sahabat, Ngeludus bersama saya, ikuti. Monggo. Nih, sahabat Ngeludus, di depan saya ini sahabat ya, ini adalah merupakan area bekas penggalian batu gumbung sahabat ya. Jadi ini sebenarnya juga bukan semata-mata warisan purba sahabat ya, karena ini adalah ada pengelolaan batu gumbung. Tentang batu gumbung ini sudah pernah saya ungkap sahabat, apa itu batu gumbung ya. Jadi batuan-batuan yang ada ini oleh masyarakat ditambang gitu dengan sistem penggergajian, kemudian dibentuk balok-balok. Lah itulah namanya batu gumbung. Lah yang digunakan untuk bahan bangunan. Nah, saya kurang tahu persis sahabat. Ini meninggalkan suatu objek ya yang luar biasa bagus gitu ya. Dari bekas-bekas penambangan ini menghasilkan suatu lokasi yang cantik sahabat ya. Ya, bagus sekali. Ini persis seperti situs purba sahabat. Padahal ini bukan ya. Saya tidak tahu ini sekian puluh atau sekian ratus tahun yang lalu ini ditambang ya. Dan kelihatannya ini ada semacam patahan-patahan gitu loh sahabat ya. Ya. Di sini ini. Jadi kemungkinan dihentikannya penambangan ini ya karena adanya bahaya yang luar biasa sahabat, di mana batuan-batuan ini jatuh gitu ya, jatuh yang jelas-jelas akan membahayakan para pekerja gitu. Seperti ini sahabat ya, ini kelihatannya kayak batu jatuh ya, ini saling berhimpit gitu ya. Nah ini di depan saya ini saling berhimpit ya. Dan karena itu sehingga saya yakin ini dihentikan penambangannya gitu. Lah dari referensi yang saya baca sahabat ya, ini ada tulisan kuno sahabat ya, ada tulisan kuno semacam huruf Kawi atau Jawa kuno gitu, berangkat tahun 1026. Tapi saya belum menemukan ini, nanti mungkin ada di dalam. Lah, apakah angka itu merupakan benar-benar angka pada tahun itu atau goresan daripada penambang ya yang seolah-olah menjadikan itu sebagai situs purba gitu ya, zaman kerajaan. Kalau pada tahun 1026 itu ya sejenis bukan sejenis ya, sejaman dengan Empu Sendok ya. Empu Sendok itu yang ada di kerajaan Jawa kuno itu sahabat. Ya ini semuanya adalah bekas daripada penambangan sahabat ya. Bekas penambangan. Nah, ini semuanya. Tapi membentuk suatu objek yang sangat bagus ini sahabat ya. Nah, ini mirip dengan situs purba, padahal ini hari-hari ini saja, bukan hari, maksudnya zaman-zaman modern ini. Kalau penambangannya seperti ini loh sahabat ya, karena penambangannya ini sudah menggunakan alat modern atau gergaji gitu. Namun situs ini sudah dikelola oleh kalau dulu namanya BPJP ya sahabat ya, BPJP Jawa Timur wilayah Mojokerto sahabat. Nah kalau dari situ bisa diyakini atau dimungkinkan memang ini ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan itu sahabat. Ya mungkin namanya di Tuban ya, mungkin itu merupakan kerajaan Majapahit ya, yang dimana di Tuban ini ada tokoh Majapahit yang namanya Ranggalawe itu. Monggo kita lanjut sahabat. Di sini ada papan larangan sahabat ya, papan larangan dimana ini resmi ya, yang menerangkan bahwa ini situs ya, karena ada tulisan
ancaman-ancaman ataupun larangan, demikian juga pidananya jika ada yang merusak lingkungan ini. Di sini ada yang menerangkan bahwa merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Nah, ini berarti benar-benar ini merupakan situs arkeologi ya sahabat ya, gitu. Nah, ini papan larangannya. Dengan demikian maka disimpulkan walaupun ini dikelola secara modern, tapi ada bekas-bekas daripada situs purbakala atau arkeolog gitu ya. Nah, sekarang bisa ditarik benang merah berarti bahwa mungkin saja saya tadi di awal mungkin salah ya, dihentikannya penambangan ini ya karena dikhawatirkan ada kerusakan pada situs ini sahabat ya, gitu. Dan ini saya masih mencari angka tahun yang terletak di dinding sahabat ya. Nah, ini juga bekas galian ya, bekas penambangan yang sangat luar biasa ini sahabat ya, membentuk ceruk-ceruk yang dalam gitu. Nah, ini kita lihat ke bagian-bagian sini. Ini sejuk sahabat ya, adem karena memang kita berada di balik-balik batu yang menjulang begini sahabat ya. Nah, ini jelas-jelas bekas penambangan sahabat ya. Nah, ini ada undak-undakan gini ya, semacam kayak trap atau tangga gini. Ini adalah bukan tangga untuk naik turun bangunan, tapi ini adalah merupakan bekas galian yang digergaji gitu sahabat. Ini batu kars ya atau batu kapur ya, karena ini ada di wilayah Pegunungan Kapur Utara ya. Ini indah sekali sahabat ya. Ini bisa digunakan untuk wisata edukasi sebenarnya bagi anak-anak sekolah, yang juga bisa dijelaskan tentang ini gitu sahabat ya. Nah, ini jadi trap-trap ataupun lapisan-lapisan seperti tangga ini, sekali lagi ini bukanlah sebuah tangga menuju suatu bangunan, tapi adalah bekas galian daripada batu kumbung. Monggo sahabat kita lanjutkan di lokasi lain. Nah sahabat, di sini ada lokasi lain yang juga cukup spektakuler sahabat ya. Lempengan batu kemudian bekas galian membentuk suatu ornamen ya, yang sangat cantik begini sahabat ya. Dan memang untuk ini ya, kalau tidak hati-hati termasuk agak rawan sahabat ya, karena memang langsung batu gitu ya. Nah, di sana ada ceruk-ceruk, di sana juga ada gitu sahabat. Yang jalannya itu meliuk-liuk. Ya, meliuk-liuk begitu. Nah, ada di sana juga. Ini jalan menuju ke sana, saya akan ke sana sahabat. Monggo kita menuju ke tempat itu. Nah, ini jalannya hanya berupa batu-batu gini sahabat ya. Jadi harus hati-hati. Nah, ini sahabat ya. Nah, luar biasa ini, ada suatu tempat yang demikian bagus ya. Tapi ya harus punya sahabat ya, imajinasi yang cukup ya untuk menikmati tempat seperti ini. Karena ya kadang-kadang ada yang menyatakan gitu aja kok dilihat gitu, kalau nggak punya apresiasi terhadap situs-situs seperti ini sahabat. Nah, di sana juga ada. Ini agak gelap sahabat ya. Nah, ini cukup rendah sahabat sehingga saya harus menunduk. Ini kurang lebih dari sini sampai ke tanah itu ya hanya sekitar 120 cm ya betul, 120-an cm sahabat. Ke sini. Wah. Nah, ini sahabat, cantik sekali ya. Nah, di sana ada celah di atas sana itu yang menerangi lokasi ini ya. Seperti ditata sahabat ya, padahal ini adalah bekas galian itu. Nah, cuma sahabat, karena referensi yang saya terima tidak menjelaskan penambangan ini termasuk penambangan daripada zaman kuno atau yang sekarang gitu ya, untuk melihat yang di dalam ini loh sahabat ya. Kalau di luar sana tadi memang era modern. Nah, ini kelihatan masih menggunakan alat yang tidak zaman kekinian sahabat, karena kalau kekinian ini halus ya. Kalau kekinian ini halus, tapi ini kok membentuk suatu
bilah-bilah gitu sahabat ya. Nah, kasar seperti ini. Kelihatannya masih menggunakan linggis sahabat ini ya. Nah, apakah penambangan ini masuk di era kerajaan itu ataukah sudah era modern zaman Indonesia merdeka gitu ya. Ya, karena ini pasti masih menggunakan linggis sahabat ya, atau alat lain yang bukan gergaji saat ini gitu ya. Karena kalau saat ini menggunakan gergaji mesin. Nah, sehingga bekas-bekasnya ini meninggalkan dinding yang halus gitu sahabat ya. Seperti kemarin yang saya unggah video tentang sungai bawah tanah itu, kan halus sekali itu dindingnya. Itu karena aktif sampai hari ini pun masih gitu ya. Namun hari yang ini yang saya kunjungi hari ini cantiknya adalah ini. Lapisannya ini kayak kue lapis ya. Ini ada apa nih? Kasar seperti ini sahabatnya. Nah, ini kita punya celah di sana itu. Nah, itu celahnya. Kemudian di sini juga cantik ya. Adem. Warnanya ini kenapa berbeda-beda sahabat ya? Nah, seperti di sini nih. Ini ada yang berwarna kecoklatan, ada yang warna keputih dan lain-lain. Ini karena rambatan air sahabatnya. Rambatan air. Jadi air dari atas sana ketika hujan ya, dari sana itu ketika hujan, lah itu akan mengalir. Mengalirnya adalah nempel gitu sahabat. Ya, ini akhirnya membentuk alur-alur yang berwarna-warni seperti ini. Ini karena jalannya air. Jadi bukan jenis batuan yang berbeda ini. Saya yakin bukan itu. Tapi karena dari sana kan tanah sahabatnya. Nah, sehingga sedimentasi daripada tanah itu pun juga akan mewarnai daripada bekas galian ini gitu. Nah, kita ke tempat lain sahabat di sebelah sana ya. Nah, sahabat, ini saya ada di ruangan lain sahabat ya, mau masuk ke sana ya. Ini halaman atau pelatarannya ini halus sahabat ya. Datar dan halus gitu. Nah, ini sahabat, luar biasanya di sini ada ventilasinya. Nah, ventilator ini mungkin selain sebagai udara juga untuk penerangan lokasi ini sahabat. Jadi semakin masuk kita ke sini semakin penasaran gitu sahabat ya. Sehingga kalau saya itu mereka-reka, tapi mohon maaf ya kalau saya salah mohon dikoreksi ya, karena saya memang berkali-kali yang saya sampaikan adalah saya bukan seseorang yang memiliki cukup ilmu tentang bebatuan atau arkeolog ya. Jadi kepurbakalaan maksud saya dan geologi gitu itu saya nggak sampai tahu banyak gitu ya. Sehingga kalau saya paparan saya atau narasi saya ini nggak bener ya, mohon saya dikoreksi di kolom komentar sahabat ya. Nah, ini saya menduga sahabat ya, sekali lagi saya secara pribadi menduga pahatan-pahatan ini yang merupakan hasil penambangan itu bisa jadi kalau kita tarik ke belakang jauh yaitu zaman kerajaan, bisa jadi hasil tambang batu yang dilakukan oleh orang-orang zaman itu adalah sebagai bahan candi yang satu. Kemudian juga yang mungkin yang paling banyak ya digunakan sebagai bahan bangunan sahabat ya. Mungkin dijadikan umpak, dijadikan landasan dinding gitu dan sebagainya sahabat ya. Jadi kan sampai hari ini juga seperti itu sahabat. Jadi batu-batu ini selain sebagai bahan bangunan yang memang bangunan besar ya, itu untuk masyarakat tradisional itu masih menggunakan batu-batu ini yang digali itu sebagai umpak dan sebagainya gitu sahabat. Nah, ini. Ya, melihat kondisi yang sudah sedemikian berlumut sahabat ya, dan kasarnya bekas galian ini memang nggak mungkin ini dikerjakan untuk abad-abad sekarang gitu loh ya, zaman-zaman sekarang ini enggak. Ini jelas zaman dahulu, walaupun belum sampai ke jauh gitu sahabat ya. Nah, ini keindahannya sahabat. Ini sepi banget sahabat karena saya sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ya, nah itu ventilasi lagi. Ya, nah ini sahabat ya. Jadi tadi awal saya katakan ini merupakan gabungan ya, merupakan situs arkeologi, kemudian juga situs modern karena memang penambangan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat punya referensi lain ya yang untuk menjelaskan ini terjadi kapan gitu ya ini. Nah, ini sahabat,
bekas-bekas galiannya ini jelas kelihatan yang menggunakan alat yang masih sangat lama gitu sahabat ya. Mari kita ke lokasi yang lain sahabat. Nah ini jalan yang menuju lokasi lain cukup terjal sahabat ya, dan harus hati-hati. Nah ini, wah ini masuk yang cukup dalam sahabat ya. Nah ini apa namanya, di bawah ini ya, ini menggema karena apa, dinding-dindingnya sangat rapat gitu. Dan di situ juga ada alur-alur sahabat ya. Ya ini, coba sahabat perhatikan alur-alur. Jadi acak sekali sahabat ya. Jadi tidak teratur seperti penambangan hari ini atau penambangan modern yang saya sebutkan sahabat ya. Jadi di sana sini itu jalan menuju satu lokasi ke lokasi lain itu sangat berliku-liku gitu loh sahabat. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa bukanlah hasil penambangan kekinian gitu ya. Kekinian dalam arti ya zaman-zaman tahun-tahun sekarang ini gitu ya. Batuannya sudah sangat tua gitu ya. Kemudian hasil tambangannya adalah seperti itu. Nah ini dan di papan larangan tadi itu jelas-jelas adalah merupakan badan atau lembaga resmi ya, yang memberikan peringatan itu bahwa ini adalah merupakan sebuah situs geologi yang dijaga ataupun dilestarikan ya. Sehingga sekali lagi jika sahabat-sahabat memiliki pengetahuan yang cukup tentang ini, lokasi ini sahabat, monggo menulis di kolom komentar supaya apa yang saya narasikan ini tidak terlalu menyesatkan ya kalau saya memang keliru gitu. Saya berusaha hanya untuk menjembatani saja sahabat bahwa di sini ada suatu situs seperti ini. Narasi yang saya sampaikan adalah sejauh apa yang saya tahu berdasarkan bacaan yang saya baca gitu saja. Sehingga mohon maaf sekali lagi jika ada kekeliruan gitu. Nah ini kalau turun ke sini, wah curam sekali sahabat, saya nggak berani turun ini ya. Karena tidak ada akses yang lain ya. Mungkin ini yang disebut aksesnya harus menggunakan tangga, mungkin ya ini sahabat ya. Gitu. Kita ke lokasi lain sahabat. Nah, di sini saya masih mencari itu sahabat ya. Suatu dinding yang bertuliskan angka tahun Jawa kuno itu sahabat, tapi nggak ketemu. Saking rumitnya sahabat ya, ruangan ini gitu. Jadi berliku-liku, tembus ke sana kemari gitu ya, sehingga saya sampai durasi sepanjang ini ya. Mohon maaf ini kalau video ini durasinya cukup panjang sahabat, karena memang banyak informasi yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi saya masih mencari angka tahun itu, cuma belum ketemu gitu ya sahabat ya, sehingga saya carinya lagi. Alhamdulillah akhirnya ketemu sahabat ya, tulisan angka tahun yang menyebutkan bahwa lokasi ini adalah berangka tahun 1026 itu. Cuma saya memang ya nggak bisa baca tulisan ini sahabat ya. Tulisan ini menurut beberapa arkeolog atau beberapa referensi yang saya baca, ini bermakna angka tahun 1026 ya. Saya tidak ahli sama sekali dalam hal ini. Saya hanya melihatnya saja dan menarasikan ini adalah berdasarkan keterangan dari orang-orang yang pinter memang begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini betul-betul tulisan penambang pada era tahun-tahun ini gitu loh. Tahun-tahun 1026 ini apakah ini ya nyun sewu, mohon maaf saja, ini orang sekarang yang punya keahlian lalu menuliskan ini gitu ya. Semuanya serba mungkin sahabat, tapi sekali lagi bukan bermaksud saya untuk sok pinter, bukan, tapi ya saya hanya mengatakan ya apa yang saya lihat gitu saja sahabat ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika hal yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada di sini gitu. Nah ini jadi ini justru ada di luar sahabat ya, di luar. Ternyata tulisan ini ada di luar sebelum saya masuk tadi. Ya, ternyata posisinya di sini. Nah, saya kira demikian sahabat ya, ngelutus saya yang ada di situs arkeologi Goa Suci yang berada di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Saya dari lokasi Goa Suci
mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share. Apabila teman-teman atau sahabat-sahabat berkenan, silahkan memberikan komentar di kolom komentar yang ada. Sekali lagi terima kasih atas atensi sahabat-sahabat. Dari Gua Suci, saya Wong Ludus mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.